Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sepuh dan bini sepuh yang saya hormati, para bapak dan ibu, saudara-saudaraku jamaah pengajian Ahad pagi yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan pagi yang mulia ini menjadi kewajiban kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga berkumpulnya kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu yang saya hormati, kita selalu berusaha untuk baik dan menjadi lebih baik. Kita selalu berusaha sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, baik kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitar kita, baik kepada orang yang masih hidup maupun yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik memang sesuatu yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang mau, siap dan selalu berbuat baik. Dalam surah Al-Imran 134 Allah mengabarkan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik akan dicintai dan dicintai oleh Allah. Sesuatu yang dicintai sudah barang tentu sesuatu yang punya nilai lebih dibandingkan dengan yang lain. Tidak hanya itu, dalam surah An-Nahl ayat 128 Allah juga mengabarkan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat dan ayat ini Allah mengingatkan kepada kita betapa mulianya orang yang berbuat baik. Karena itulah maka orang berusaha untuk berbuat baik. Namun apa? Kadang-kadang berbuat baik menurut dirinya sendiri. Sesuatu yang menurut dirinya sudah barang tentu sesuatu yang menguntungkan diri. Kadang-kadang tidak perhatikan orang lain, sehingga banyak perbuatan yang dikatakan baik tapi belum tentu baik. Yang baik itu yang seperti apa? Yang membawa manfaat dan punya yang namanya ilmu. Ada ilmunya, ada dasar. Sesuatu yang baik tanpa didasari dengan ilmu belum tentu hasilnya itu baik. Kalau saya boleh menggambarkan, suatu ketika datang ke rumah kita, yaitu keluarga. Keluarga kita itu diketahui dia punya penyakit darah tinggi. Darah tinggi ini jadi jenis penyakit apa sanes bukan? Darah tinggi gitu.
Kita ingin berbuat baik kepadanya. Waktu tiba makan siang. Pesan nih, Bang Budi, Sidoroso tentang Budi Niwan, sate kambing, gulai kambing. Dihidangkan, ini baik, ya. Tapi setelah makan sate kambing dan gulai kambing, gimana Bang? Oh, langsung naik. Ya, ada yang dirasa bagi orang tersebut ini baik, tapi apa? Tidak didasari dengan. Jadi baik itu sesuatu yang membawa manfaat dan didasari dengan ilmu. Dan Rasulullah SAW banyak mengingatkan betapa sia-sianya orang berbuat baik tapi tidak didasari dengan ilmu. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari istri beliau yang bernama Aisyah mengingatkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang bukan suatu perbuatan secara teori manusia itu baik dalam masalah agama baik, tapi tidak didasari dengan ilmu, apa kata Rasul? Fa huwa radd, maka akan tertolak, tidak diterima, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, dalam surah Al-Kahfi, ini Bapak Ibu yang sering membacanya di hari apa malam nih, Jumat, sering menjumpai ayat ini, tapi nun sewu, duko paham, duko boten ngerti ini. Di sana kita baca, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mal. Maukah aku tunjukkan siapakah orang yang paling merugi? Bil akhsarina a'mal. Bukan hanya khosir tapi akhsar. Akhsar itu yang paling, kabir itu berat besar, paling besar akbar. Khosir itu rugi, akhsar itu paling rugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annakum yuhsinuna sunna. Mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan sia-sia, meskipun dianggap perbuatan tadi adalah perbuatan yang baik, tapi sia-sia. Kenapa? Amalan tanpa didasari dengan ilmu. Demikian pula seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud mengingatkan, kam min murid lil khairi la yusibah. Betapa banyak orang yang ingin berbuat baik, orang yang berbuat baik la yusibah, betul-betul sungguh dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Gijane apik menurut derek ini, tapi apa? Dari kebaikan tersebut tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Inilah pentingnya, perlunya, harusnya beramal itu didasari dengan ilmu, termasuk perbuatan seseorang kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dengan ilmu yang dimiliki, orang akan berbuat bermacam-macam perbuatan. Ada yang sifatnya keturunan, ya. Sehingga ada beberapa keluarga yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Ketika malam-malam tertentu disiapkan apa yang menjadi kesenangan orang yang meninggal pada waktu hidup, yang namanya pisang gitu Pak, macam-macam pisang, pisang raja, pisang ambon, pisang emas, kopi kita jadi Pak, kopi, gula merah, gula Jawa, gula aren, orang sih bukan gula nih barang. Ini kesenangannya, dan itu semua berpeluang untuk dijalankan. Tapi apakah ilmu menghantarkan amalan tersebut? Maka kajian kita pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca bersama-sama. Sudah barang tentu kita menginginkan berbuat baik kepada
keluarga kita, hadirin kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tadi saya bacakan betapa mulianya orang yang mau berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa petunjuk Allah dan Rasulnya tentang amalan yang bisa diambil manfaatnya? Nanti kita akan baca bagian per bagian. Ini bagian yang pertama dulu, okay? Nanti kalau langsung semuanya berikut. Terlalu kenyang nanti, gitu. Jadi apa amalan yang membawa manfaat? Dan amalan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Apa itu? Mendoakan saudaranya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya mendoakan, semuanya itu bisa, mampu, ya. Ternyata orang berbuat baik kepada leluhurnya itu tidak sesulit apa yang banyak dilakukan. Di mana kita diingatkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang 10, Allah mengabarkan, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Siapa tahim ba'dihim? Hum di sini mereka adalah orang-orang muhajirin dan ansor. Siapa muhajirin? Muhajirin orang-orang yang menyertai, yang membersamai Rasulullah ketika hijrah dari Makkah menuju Yathrib. Pada awalnya bernama Yathrib. Setelah Nabi hijrah ke Yathrib, maka namanya menjadi Madinatul Rasul, kota Rasul. Tapi entah mengapa kok lama-lama Rasulnya itu tidak disebut, ya. Cukup dengan sebutan Madinah. Karena apa? Hadza syai'un mafhumun. Ini adalah sesuatu yang sudah dipahami. Kalau Madinah ya Madinatul Rasul. Sama Nun Sewu, ya meskipun kurang tepat. Ketika kita mendengar kata-kata ziarah, niku mesti mengundit gitu. Mengundit kuburan, padahal bisa kita ziarah ke tempat saudara, kan begitu? Zara yazuru artinya mengunjungi. Tapi orang sudah mampu, sudah paham ziarah niki mesti kuburan. Siapa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ansor adalah secara bahasa, ansor itu nasoro yang artinya menolong. Jadi orang-orang yang menolong dalam kebaikan, menolong dalam sesuatu yang hak, yang benar. Maka ada kelompok yang namanya GP Ansor. Bapak ini Pak, GP Ansor Gerakan Pemuda Ansor. Niki kudune isine niku ngomong sergap nulung, menolong dalam kebaikan, menolong dalam perkara yang hak. Kalau yang ditolong yang tidak hak, jenenge diganti mawon, kamu GP Ansor. Ya. Di mana dalam ayat ini orang-orang muhajirin dan ansor, apa yang mereka lakukan? Yaquluna, mereka pada berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ya Rabb kami, ampunilah kami. Wa lil ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Demikian pula saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami. Kata-kata saudara kami yang terlebih dahulu bisa jadi yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan Allah mengabadikan dalam Al-Quran ini menunjukkan sesuatu yang diperbolehkan. Karena apa? Laisa fihi khilaf, tidak ada yang menyanggah, tidak ada yang membatalkan, tidak yang menyatakan tidak boleh. Sehingga dengan ayat ini pula satu amalan yang bisa dilakukan adalah mendoakan, ya. Biasanya ndongake kan kepripun iki Pak? Semoga yang meninggal kepripun
diampuni dosanya, terus malah diterima ibadahnya, terus apa? Ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Boten keri, semoga husnul khotimah. Sampai itu apa ibu Pak? Jadi dikubung pun ninggal apa dari tahu Pak? Semoga lekas sembuh. Niki jane wong meriang maupun sehat. Semeriang apa nggih? Selamat menempuh hidup baru. Niki jane hidupnya dia itu baru apa sudah lama? Semoga husnul khotimah. Niki jane pun mati apa derek niki? Ini aneh jenengan yang berperian ditiliki Bu, Pak, semoga husnul khotimah nggih. Berikut Bu. Kita kembali. Saling mendoakan. Disinilah dasar bahwasannya seseorang itu boleh saling doa, mendoakan untuk keluarga, saudara yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu Bapak, beliau Rasulullah SAW ketika pemakaman seorang sahabat itu sudah selesai, apa pesan beliau? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu ana yus'al. Rawahu Abu Dawud. Dalam hadis ini Nabi memerintahkan istaghfiru, mohon ampunlah kalian untuk siapa? Li akhikum, untuk saudara. Ini setelah selesai pemakaman Nabi perintah seperti ini. Berarti doa seseorang untuk saudaranya yang sudah meninggal itu membawa manfaat. Kalau tidak membawa manfaat, Nabi tidak akan perintahkan kepada kita seperti itu. Jadi yang diperintahkan kita supaya memohonkan ampunan. Sehingga yang ini malah kadang-kadang betul dijalani, tidak dilakukan. Tapi yang dilakukan apa Pak? Diadani, dihormati, kayak gitu apa gitu? Wong uripe mawon nang perlu adat wong kepripun? Oh, sadar. Yen kudu. Ini yang tinggal itu nek mboten diadani dihormati niku rasane kepripun Pak? Kurang makan menapa nggih? Dan doa-doa untuk orang yang meninggal banyak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak hanya memerintahkan saja, tetapi beliau juga melakukan, dibuktikan dengan beberapa doa. Di antaranya yang sudah Bapak Ibu sering lakukan adalah doa dalam sholat jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Ini menunjukkan doa tersebut punya manfaat. Kalau tidak punya manfaat, Nabi tidak akan mengajarkan kepada kita yang seperti itu. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya pasti membawa manfaat, termasuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Ternyata Bapak Ibu membawa manfaat yang bersifat umum, baik manfaat untuk yang mendoakan, manfaat untuk yang didoakan, untuk keluarga, bisa jadi untuk lingkungan di mana dia itu berada. Apa manfaatnya ketika seseorang mau mendoakan saudaranya? Yang pertama, mendoakan saudara itu bagian daripada ibadah. Apa itu ibadah? Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibballahu wa yarda, dhahiratan wa batinatan. Ibadah itu sebutan atau sesuatu, perbuatan ataupun ucapan
yang dicintai dan diridhoi Allah. Zahir atau batin, itulah yang dinamakan ibadah. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ini mengingatkan kepada kita, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mohon ampunlah kalian, mohon ampunlah kepada Allah li dzambika, atas dosa-dosa kalian, walil mu'minina wal mu'minat, dan doa saudara-saudara. Siapa itu? Orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Ini juga tidak ada keterangan hidup atau mati. Masih sudah mati. Berarti ini menunjukkan bersifat umum untuk yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Seseorang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan benar dan baik, berarti dia beribadah. Dengan beribadah, dia punya hak untuk mendapatkan yang namanya pahala. Dongake mawon niku tambah pahala Bapak. Tentunya dengan tata cara yang benar dan baik. Mendoakan dan mendoakan. Dan kita kadang-kadang entah paham entah tidak. Setelah selesai sholat, kita berdoa. Di antara kita berdoa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Paham apa mboten di sini niki Bu Pak? Nah, ini doa kita untuk saudara kita, permohonan kita. Allahumma gfir, ya Allah ampunilah saya dan saudara-saudara saya. Siapa itu? Orang yang beriman laki-laki dan perempuan, orang Islam laki-laki dan perempuan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Saling doakan Bapak Ibu. Luar biasa ya. Dunia ini isinya orang-orang yang berdoa seperti itu. Di antaranya selesai sholat, meskipun bentuknya paket, pokoknya nggak sholat, zikir, maca niki, teman ini apa gitu. Di antaranya, dan setiap waktu ada saudara kita yang sholat. Mesti kayak gitu apa gitu? Karena waktu itu tidak sama. Bumi itu tidak seperti hamparan kertas yang lurus. Dia seperti bola, sehingga waktu di suatu tempat berbeda dengan tempat yang lain. Sekarang kalau di sini misalkan jam 6, di Saudi jam berapa ini? Jam 2 atau gitu. Oh, masih ada orang yang sedang sholat malam di sana. Di antara doanya adalah Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Kita sering doa mendoakan. Jadi keuntungan bagi yang berdoa, dia punya hak mendapatkan pahala. Tidak hanya itu Bapak Ibu, doa yang benar dan baik untuk saudara itu akan diamini oleh malaikat. Tidak hanya itu, tapi doa itu pun dikembalikan kepada yang berdoa. Nah, ini dalam hadis Nabi mengabarkan, dakwatul mar'il muslimi li akhihi dzal ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahui adalah apa? Doa yang mustajab. Ghaib bisa jadi di dunia dia tidak ada di hadapan kita. Bisa jadi perpindahan atau perbedaan alam. Kita masih hidup di alam dunia, lalu kita hidup di alam barzakh, termasuk ghaib. Apa kata Nabi? Doa muslim untuk muslim yang lain ini mustajab. Yang perlu menjadi catatan, anda roksihi malakun muwakkalun. Ternyata di sisi orang yang berdoa itu ada malaikat. Ngapa tuh malaikat itu? Kullama da'ala bil khair, ketika orang
itu berdoa kebaikan untuk saudaranya, malaikat akan mengatakan amin, semoga Allah mengabulkan. Diamini oleh malaikat. Malaikat tidak cukup hanya mengamini saja, melanjutkan wadaka bimithil, dan semoga engkau juga seperti itu. Jadi ketika orang berdoa, ya Allah ampunilah si A, malaikat amin, semoga Allah juga mengampunimu. Nah, ini hal yang kadang-kadang sempat kita lupakan. Ternyata apa? Kita yang mendoakan saudara kita, kita akan didoakan oleh malaikat. Di mana malaikat kehidupannya hanya ketaatan kepada Allah, sehingga besar peluang doa itu didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, jamaah yang semoga dimuliakan Allah, mendoakan saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah, diakui atau tidak, akan membahagiakan, menyenangkan keluarganya yang masih hidup, meskipun tidak diucapkan langsung. Contoh yang mudah, ketika ada orang meninggal dunia, meninggal dunia, apa yang membuat bahagia saudara-saudara yang masih hidup? Bapak-bapak sing dadeke seneng keluarga sapa niku? Nopo duit sinten baskom niku akeh, yang di kota itu banyak. Apakah itu? Ternyata apa? Yang nyolati jenazahnya itu banyak. Nah ini, alhamdulillah, dan bapak kula waktu ninggal di nyolati akeh, kan begitu ya. Tapi kalau yang nyolati sedikit gimana? Pripun iki bapak? Nek sing nyolati niku sedikit tok pripun iki? Sedih. Apa ya ketika hidup saudara yang meninggal tadi kurang mau bergaul, nggih. Napa gitu nggo tepalia sing kebangetan nggih. Napa dua-duanya? Wong Jawa ketika akhirnya sing meninggal di bergunung, tangganya juga sama ini, klub begitu nggih. Apakah seperti itu? Ternyata banyaknya orang yang mendoakan itu membuat keluarga itu bergembira, senang. Membuat keluarga orang lain bahagia, senang dalam kebaikan, itu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Dalam hadis dari seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar, semoga Allah meridhai beliau, apa kata Nabi? Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnasi. Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling membawa manfaat untuk orang lain. Bapak Ibu, hidup itu kalau tidak merepotkan, ya direpotkan. Kayak itu apa gitu Pak? Jenengan gua niki jane niki sing direpotin apa sing repotin lho Pak? Pilih yang mana nih? Hidup itu mengunjungi atau dikunjungi, didoakan atau mendoakan, memberi atau diberi. Milih sing pundi niki Bu Pak? Ya. Pilih memberi apa diberi Bu Pak? Sepakat jenengan niki ingin dikani nggih. Nah, orang kadang-kadang apa di masyarakat, jangan aku direpoti banyak lingkungan loh. Tapi jangan lihat di sini. Ketika orang disibukkan ngurusi orang dengan ikhlas, apa kata Nabi? Ahabbun nasi, menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah, membawa manfaat ini. Wa habbul a'mali ilallahi ta'ala, dan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, membuat saudaranya itu senang. Gawean cindak dikit, keluarga saudara senang dalam kebaikan, itu adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh
Allah. Panjenengan mendoakan orang yang tertimpa keseripaan dengan meninggalnya anggota keluarga, membuat keluarga senang dalam kebaikan. Ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah. Para bapak dan ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain buat orang yang meninggal, dakwatul muslimi lil abadil ghaibi mustajabatun. Besar peluang doa itu didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang kita baca, kita diingatkan betapa luar biasanya amal mendoakan keluarga yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya meyakini masing-masing kita punya keluarga yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau orang tuanya, atau pendamping hidupnya, atau anaknya, atau kerabatnya. Maka jangan bosan-bosan kita di dalam mendoakan mereka. Siapa yang mau mendoakan, insya Allah suatu ketika dia pun akan didoakan. Jangan dibatasi dengan waktu. Tidak imbang seorang anak mendoakan orang tuanya sebatas hari dan hitungan tertentu. Betul imbang. Padahal orang tua itu selalu mendoakan anaknya. Dulalah hayat, sepanjang hayatnya. Ketika masih kecil didoakan supaya sehat, supaya besar. Kayak ini apa gini? Sudah besar, kemudian sekolah. Didoakan betul tak bukan? Didoakan semoga pintar sekolahnya selesai. Selesai sekolah, didoakan apa lagi? Dapat pekerjaan. Terus ribut rumah tangga. Bapak rumah mikir ke rumah barang mikir dan segalanya. Lah wong tuwa niku mandheke ndongake anak niku kapan Ibu? Tidak ada berhentinya. Mengapa anak kok hanya mendoakan orang tua dibatasi dengan hari-hari tertentu saja? Ini yang menjadi catatan buat kita. Monggo termasuk waktu-waktu setelah ibadah adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Namun demikian, jangan lantas menempatkan doa tadi di tempat-tempat waktu beribadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Apa diantaranya? Memahami betul bahwa setelah imam yang membaca suratan secara jahar, akhir surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maknanya baca amin. Dan ternyata yang membaca amin ini tidak hanya manusia saja, malaikat pun juga mengucapkan amin. Paham niki sing ngamini wong kabeh sing salat, malaikat juga. Maka disisipkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina amin. Secara makna memang baik. Lo mendoakan ampun untuk diri, untuk keluarga, untuk orang lain, bagus betul niki. Bagus. Nik onten contoh, nek apa boten. Kalau ada silakan dilakukan. Kalau tidak, yo jangan dilakukan. Tambahan dalam ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi, ini pernyataan tentang adanya kekurangan. Padahal apa yang Nabi sampaikan kepada kita itu sudah sempurna. Kita jangan buruk sangka kepada Rasul. Lah, tak seresep kayaknya bilang Benjamin Ronganten. Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Kalau demikian kita kok seperti itu, berarti memahami ada yang disembunyikan dari Nabi yang belum disampaikan kepada kita. Akhirnya nopo ditambahin 10 jenengan. Ini yang tidak mesti terjadi. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu,
di lingkungan ataupun dalam keluarga, tidak semuanya itu satu keyakinan dengan kita. Yang agamanya A, B dan seterusnya. Orang sering berdalih kebersamaan, kekompakan. Kayak ini apa gitu? Mau kumpulan PKK, mau dawis, mari kita doakan tetangga kita yang kemarin meninggal. Ya. Padahal agamanya tidak sama dengan kita. Dikulunya dengan manut mau bangun kepenak. Lalu kader dong, tapi orang tidak mau ini kenapa gitu? Bukan mau dan tidak. Di awal kita sepakat amalan yang baik adalah amalan yang didasari dengan ilmu dan punya manfaat. Nah, terkait dengan hal tersebut, Allah mengingatkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-113. Dalam kertas panjang semuanya itu yang terakhir 3 sebelum terakhir, Allah mengabarkan maka lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annakum ashabul jahim. Tidak sepatutnya, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah. Untuk siapa? Orang-orang yang berbuat syirik. Boten patut bicara kula niki. Tidak pantas, tidak tepat orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang berbuat syirik. Yang boten patut niki termasuk boleh apa tidak? Boleh. Orang patut kan itu nopo gitu. Walau kanu uli qurba, meskipun mereka tadi yang meninggal adalah kerabat kalian. Dan itu meskipun kerabatnya sendiri, kerabat dekat. Kenapa begitu? Mimba ima tabayyana lahum annakum ashabul jahim. Karena apa? Telah jelas mereka adalah calon-calon penghuni neraka, tidak membawa manfaat. Lah kayak niku, kalau kita supaya mendoakan tetangga terus kita diem atau gimana? Berpun iki Bapak, mana membayar mesti ngondelangan mau, mau doa dengan beda keyakinan ya. Tidak hanya itu, dikabarkan dari sahabat Abu Hurairah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah pernah bersabda. Apa sabda beliau? Istadzantu rabbi an astaghfira li ummi. Saya minta izin kepada Allah. Untuk apa? Meminta ampunan untuk ibuku. Untuk siapa? Ibuku. Ibunya Nabi. Falam ya'dzan li, dan Allah tidak memberi izin. Tidak memberi izin. Wastadzantuhu an azura qabrah, dan aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibuku, untuk mendatangi kuburan ibuku. Fa'adinani, dan Allah memberi izin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa kok tidak diizinkan? Karena adanya perbedaan keyakinan. Ya, perbedaan agama. Kalau saya boleh memberikan gambaran, ruangan ini menjadi terang karena adanya lampu-lampu yang menyala. Lampu itu menyala tentu bukan dengan sendirinya. Ada yang namanya sumber tegangan, yaitu listrik. Ada yang namanya kabel penghubungnya, ya. Ada bohlamnya begitu, lampunya. Ada sumber tegangan, yaitu listriknya. Ning boten wonten kabel yang menghubungkan
Kira-kira nggak diceklek-ceklek saklaren murub napa mboten? Kenapa mboten murub niki Bu Pak? Lah mboten wonten hubungane hanya niku nggih. Saya memahami dia orang tua kita, dia keluarga kita. Kita sebagai anak, tapi tidak ada yang namanya hubungan. Ini yang kadang-kadang sempat menjadikan seorang itu berkecil hati. Lah Rasul ngerti kalian niku. Maka yang terakhir dalam tulisan as-salatu 'alal kafir wa du'a lahu bil maghfirah haramun bin nasil Quran wal ismah. Dikatakan di sini Imam Nawawi menyolati dan mendoakan ampunan bagi orang yang bukan Islam haram berdasarkan Al-Quran dan Ismah. Seperti itu, ya. Sehingga dengan apa yang kita baca tadi, mari kita jaga diri kita dan keluarga kita agar tetap dalam keadaan Islam. Nek perlu dengan doa ke manfaat, nek anak butuh perlu dengan doa kita juga membawa manfaat, ya. Sehingga ini yang mesti dan harus selalu dijaga. Dan pemahaman saya, ketika kita supaya mendoakan, di mana yang didoakan adalah orang yang beda keyakinan dengan kita, maka kita mendoakan bukan yang meninggal, tapi saudara kita yang satu keyakinan yang sudah meninggal. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Kalau dia mukmin, dia masuk dalam doa kita. Kalau dia bukan mukmin, tidak masuk dalam apa yang kita doakan. Menurut saya, hada asram, yang seperti itu akan lebih aman, ya. Menambai orang donga gigi tonton wong gitu lah, berdoalah, tetapi berdoa untuk diri dan saudara-saudara kita yang satu keyakinan. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah, ini yang pertama adalah memohonkan ampunan. Yang kedua apa, ketiga apa, insya Allah akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Baik Ibu, kita punya waktu pada beberapa menit. Monggo mungkin bisa kita manfaatkan untuk bermusyawarah. Bapak Bu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz telah menerangkan tentang pentingnya kita sesama muslim untuk saling mendoakan. Dan ini ingin saya tanyakan adalah, kaum muslimin itu ada dua tipe Pak. Kaum muslimin yang benar-benar muslim sejati, ada kaum muslimin yang munafik, ya. Apakah doa dari orang munafik akan diamini oleh malaikat atau tidak? Itu yang pertama. Kalau orang musyrik yang mendoakan sesama kita seorang muslim, apakah juga diamini atau tidak? Ada dua apa tadi ya? Kalau orang munafik yang mendoakan kita, itu akan diamini malaikat atau tidak? Dan yang kedua, apabila ada orang musyrik mendoakan kita, apakah juga diamini oleh malaikat atau tidak? Ini beda-beda pendapat Pak. Yang kedua, biasanya di masyarakat kita itu kalau mendoakan sesama muslim, itu keluarga yang didoakan merasa berterima kasih karena didoakan keluarganya yang sudah meninggal. Dan tanda terima kasih itu diwujudkan dalam bentuk makan-makan biasanya Pak. Diundang ke rumah, mari kita mendoakan. Setelah mendoakan dikasih makan, bahkan dikasih amplop, dikasih duit gitu loh. Nah, apakah ini walaupun itu tidak ada di dalam tuntunan Rasulullah, tapi bagi keluarga itu merasa tidak enak gitu loh. Tidak enak kalau udah didoakan terus kemudian tidak memberi apa-apa, sholat seperti tidak mengucapkan terima kasih. Apakah ini dibolehkan atau tidak? Mohon penjelasan. Sementara itu dulu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau muslim mendoakan muslim itu diamini, bagaimana kalau yang mendoakan itu bukan muslim? Nah, ini diamini apa tidak?
dalam hadis ini adalah orang Islam, ya. Orang Islam kepada orang Islam itu akan diampuni oleh neraka. Dan ada catatan bi khairin, doa dalam kebaikan, ya. Tidak hanya sekedar doa, tapi doa dalam kebaikan, ya. Nah, dengan hadis ini saya memahami yang diamini adalah doa dari orang Islam untuk orang Islam. Karena apa? Itu bagian daripada ibadah. Ya. Sudah barang tentu mereka tahu nih, ini ibadah, ini bukan, mana yang diamini dan mana yang tidak. Karena apa? Malaikat pun melaksanakan apa yang dilakukan dalam kebaikan. Ya. Yang kedua, mengundang orang untuk mendoakan. Ya tadi yang munafik dulu Pak. Ya. Sama munafik. Ya. Di sini ada orang Islam untuk orang Islam. Nah, munafik itu zahirnya Islam, tetapi batinnya kebetulan Pak, kados buah kedondong. Ya. Jabane niku alus ning jerone Pak Iqbal kayak gitu nggih. Ngene nggih. Kados blakon apa Ibu? Ngarepe niku apik alus ning mburi mempel kayak gitu. Jadi dan Allah mengabarkan innal munafiqina fid darkil asfali minan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kelak akan menghuni neraka yang paling bawah. Ini malah yang berbahaya. Karena apa? Zahirnya itu Islam, tapi batinnya justru memusuhi. Pada intinya dia musuh Islam. Penampilan hanya untuk menutupi saja. Ya. Aslinya dia musuh Islam. Munafik itu seperti itu. Ya. Begitu Bapak? Ya. Kemudian yang kedua, ngundang orang untuk mendoakan. Biasanya ya ngundang. Sing dongan itu wong-wong sing diundang. Nah, keluarga yang undang pada kemana? Cerita lah. Ya, ketemu dulure ngobrol. Nek boten iki blas tegangan iki. Padahal doa yang mustajab itu justru dari keluarga. Kenapa begitu? Peluang untuk ikhlas keluarga mendoakan keluarganya adalah besar. Anak mendoakan orang tuanya, tidak ada yang dia inginkan kecuali doanya diterima dan dikabulkan. Orang tua pun seperti itu. Di nek wong dia, saya belum bisa menjamin kalau dia ikhlas. Bisa karena Riko, bisa kita mesti akan nonton ngopo ya mesti. Ini mesti ada bomnya ini. Bisa berapa begitu? Sehingga orang soleh, yang saya tanyakan nanti, ngumpulkannya itu apakah ada perhitungan waktu tertentu, apa suka-suka? Kalau suka-suka, artinya ya tidak harus hari ketiga, di hari ketujuh, ya sudah berapa lama pun. Saya kepengen lah, newong Jawa itu kirim doa, ini apa gitu? Saya memahami, tidak mengapa. Yang jadi masalah itu adanya perhitungan. Maka ada seorang saya mengatakan istima' indal dayyiti minan niyaha. Bahkan Umar mengatakan kumpulnya orang-orang itu makan-makan, minum-minum di tempat orang yang keseripahan, Umar mengatakan termasuk niyaha. Niyaha itu perbuatan jahiliyah, tapi yang banyak dilakukan oleh kita bukan orang Islam orang gitu. Begitu, Umar mengatakan istimewa kumpul pada orang yang keseripahan di situ, makan dan sebagainya,
bagian daripada niat, sehingga saya memahami doa dari keluarganya lah yang lebih utama. Nah, kemudian diberi amplop dan lain sebagainya. Nah, ya kalau memang itu ada dan tidak mengikat, ya, tidak mengikat ini ada, maka ya tidak mengapa. Selama tidak ada ikatan-ikatan tertentu tadi, ya, misalkan Bapak Ibu, Bang Niki misalnya bareng kasih kayak ini, saya lebih cenderung begini Bapak. Kalau mau orang jamakan kirim doa di majelis yang seperti ini pun genah niki wonge memang ngaji dari rumah, niatnya insya Allah ikhlas, dan doanya dilakukan setelah beribadah. Apa itu? Ngaji itu termasuk ibadah. Setelah itu kita bahasa Jawa itu kirim doa, itu akan lebih tepat dibandingkan undang tetangga. Ada yang kadang sholat, ada yang tidak. Okay. Ini saya bukan ngajari dengan itu kayak ini pembuatannya. Itu begitu. Okay. Jadi ucapan terima kasih boleh saja, tidak mengikat, tidak memberatkan, sesuai kemampuan. Genau ucapan diamplopi setelah ini yang menjadikan berat ini, yang semestinya tidak seperti itu. Sama, ada daerah tertentu orang kalau setelah sholat jenazah itu ada yang keliling masukkan amplop ke saku orang yang sholat. Boleh. Saya pernah seperti itu, sehingga saya tanya. Begitu selesai saya duduk tanya kepada orang di samping saya, Pak, niki sih genopo apa ini? Jawabnya, ini yang namanya selawat. Selawat atau selawat nih gitu. Dan duit ini gak sih giganya dengar. Oh, tak buka di sini ada sikap 5.000 cepet. Itu adatnya seperti itu. Tapi di rumah orang jatuh ketiban tangga nih, dia dalam kesusahan ditambah kesusahan berikutnya. Sebab ini betul kayak kita diomong-omong. Artinya umumnya seperti, jadi jawaban saya, mengumpulkan orang untuk mendoakan dengan tidak ada ikatan dan syarat-syarat apalagi memberatkan, tidak mengapa. Ya, mengapa? Selama tadi memang tidak ada tasyabuh seperti amalan umat lain. Begitu Bapak. Nambah lagi Mas dikit Pak. Kalau dalam doa tadi Allahumma gfir lil mu'minin, kita ganti Allahumma gfir fulan dan fulana gitu loh. Nama, menyebutkan nama gitu. Okay. Itu lebih mustajab yang mana? Okay. Mustajab yang mana ini? Begini, ada berdoa dimulai dari diri, kemudian keluarga, baru yang lain. Boleh. Sehingga Nabi mengajarkan doa, Allahumma gfirli wali walidayya. Apa itu? Ya Allah, ampunilah saya, kemudian kedua orang tua saya, baru yang lainnya. Inilah tataran yang semestinya kita jalani. Nek donganiku ya dulu sendiri, diri sendiri dulu, keluarga, baru meluas ke yang lain. Jangan cuma ke orang lain dari sementara diri dan keluarga tidak didoakan. Tidak mengapa. Allahumma gfir fulan atau fulana. Misalkan doakan diri terlebih dahulu. Kecuali memang doa-doa itu mansurah secara tekstualnya dicontohkan Rasul, kita tinggal melakukan seperti itu. Begitu Pak? Iya. Dan doa ampunan ini ketika seseorang belum mampu dengan berbahasa Arab, belum mampu seperti yang dicontohkan Nabi, bukan terus tidak mendoakan, tapi apa? Gunakan bahasa kita.
ya, hanya dengan bahasa yang dicontohkan Nabi, hadza afdal, ini lebih utama. Kata-kata lebih utama itu bukan meniadakan yang lain, ya, bukan meniadakan yang lain. Jadi monggo bagi yang belum mampu dengan doa seperti dicontohkan Nabi, tidak menghalangi untuk tetap mendoakan dengan bahasa yang kita bisa, tetapi dengan contoh Nabi lebih utama. Bis, wonten bis ekonomi, wonten bis patas. Di pada tekan tujuan kan ini kan, begitu Bapak? Ya. Monggo yang lain ibu-ibu masih ada? Bapak sampun? Baik, kalau memang sudah tidak ada, ini amalan yang pertama. Kita lanjutkan amalan yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah, mari kita selalu berusaha untuk berbuat baik dan lebih baik. Yang seperti apa? Yang didasari dengan ilmu, ya. Ilmu tentang ibadah yang khusus adalah Allah dan Rasulnya, maka kita ikuti apa yang beliau sampaikan kepada kita. Semoga kita tidak bosan-bosan untuk selalu mendoakan keluarga kita dan yang lain-lain yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.